Nestlist YouTube channel. Selamat pagi semuanya. Aku Anissa, di sini mau bahas tentang 7 Types of Rest dari Dr. Sandra Dalton Smith. Oke. Nah, di sini teman-teman pernah nggak sih ada yang ngerasa capek banget padahal udah tidur selama 8 jam bahkan lebih. Tapi masih aja tuh badan kita tuh ngerasa capek banget padahal nggak ngapa-ngapain, kayak cuma kerja aktivitas ringan aja gitu, nggak yang berat ngangkut-ngangkut galon segala macam tuh enggak gitu. Tapi tetap aja badan kita tuh rasanya 7L gitu, lemah, letih, lesu, lunglai, letoy, loyo, la ilaha illallah, capek banget gitu kan. Nah, tahu nggak sih sebenarnya ini tuh terjadi karena sebagian besar dari kita itu salah mengira kalau istirahat itu ya tidur itu istirahat. Dengan tidur, kita berharap bahwa pas bangun nih badan kita tuh jadi seger banget dan siap menjalani hari-hari dengan semangat 45 gitu. Nyatanya, menurut Dr. Dalton Smith, tidur itu tuh cuma 1 dari 7 jenis istirahat yang dibutuhin oleh manusia. Itulah kenapa kalau kita cuma fokus sama tidur aja, maka badan kita tuh bakal capek tadi, bakal 7L tadi. Nah, terus apa aja sih 7 istirahat yang kita butuhin? Nah, cekidot. Yang pertama, itu ada physical rest. Jadi kalau kita nih udah ngerasa badan kita tuh capek, ringkih, pegel-pegel, nyeri, pegelinu segala macam, itu berarti kita butuh yang namanya physical rest. Nah, di sini physical rest di sini itu mencakup 2 komponen, yaitu istirahat pasif dan juga aktif. Nah, tidur itu termasuk istirahat yang pasif. Tapi tidurnya pun bukan tidur yang sampai berjam-jam gitu, jangan. Tapi tidur yang berkualitas, yang ada durasinya, yaitu tidur siang sebanyak 10 sampai 20 menit, terus tidur malamnya cukup 7 sampai 8 menit. Nah, kemudian untuk komponen yang aktif, jadi aktif di sini itu meliputi aktivitas ringan seperti yoga, peregangan, terapi, pijat, dan lain sebagainya yang nantinya itu bisa meningkatkan aliran darah ke otot, menurunkan stres, serta meningkatkan penyembuhan tubuh kita. Jadi tubuh kita ini nggak gampang capek, nggak gampang sakit, dan sebagainya. Nah, buat kita-kita nih yang suka duduk di depan laptop berjam-jam kerja ya, kita juga butuh yang namanya sesekali peregangan biar otot-otot kita tuh nggak kaku. Kemudian selanjutnya ada mental rest. Nah, orang yang kekurangan mental rest itu seringkali ngerasa otaknya tuh sering ngeblank. Contohnya kayak nih kucing, kita mau ambil makan ke dapur tapi malah ke kamar mandi. Bingung dah tuh ngapain kita di kamar mandi. Terus mau cari kacamata, di mana kacamata? Nggak taunya ada di pala kita. Mau nyari masker, di mana masker? Nggak taunya ngegantung di leher kita. Kan bingung ya jadinya hidupnya gitu. Terus juga sulit tidur, apa aja dipikirin, overthinking. Terus juga mudah lupa, gugup, sulit fokus, dan sebagainya. Nah, itu tuh ada salah satu cara istirahat untuk bisa mengistirahatkan mental ini, yaitu dengan cara journaling atau mencatat segala pikiran-pikiran yang mengganggu kita, yang bisa bikin kita overthinking terus. Terus ada bisa juga dengan, membuat to do list. Jadi apa yang mau dikerjain hari ini ditulis, dicatat biar nggak lupa atau ke-skip. Terus kita bisa juga sesekali ngatur napas dan pejamkan mata kita sejenak. Dan juga kita bisa pakai teknik Pomodoro, yaitu teknik di mana kita, misalnya selama 25 menit itu kita fokus untuk bekerja, untuk ngerjain sesuatu, tapi setelah 25 menit itu selesai nggak selesai, kita harus istirahat sebanyak 5 menit, gitu aja seterusnya. Kemudian ada spiritual rest. Nah, pada dasarnya spiritual rest ini tuh lebih sulit untuk didefinisikan karena kebutuhan spiritual setiap orang itu pasti beda-beda. Tapi apapun kepercayaan kita, kebutuhan spiritual yang umum itu mencakup kebutuhan untuk tujuan mendalam, penerimaan, cinta dari orang lain, dan rasa memiliki. Pokoknya hal-hal yang memunculkan perasaan bahwa hidup kita itu cukup bermakna. Nah, untuk bisa mendapatkan spiritual rest yang cukup, kita bisa berdoa, meditasi, melibatkan diri pada satu komunitas keagamaan, juga bisa ikut kegiatan volunteer. Kemudian ada emotional rest.
Nah, capek secara emosional itu macam-macam gejalanya, misalnya ada stres, suasana hati yang kacau, nggak karu-karuan, emosi yang terpendam, overthinking, sampai-sampai kita nggak bisa jadi diri kita sendiri. Nah, kalau udah kayak gitu, kita bisa coba istirahatin emosional kita dengan cara yang pertama latihan mindfulness dan juga meditasi. Yang kedua bisa juga dengan journaling untuk bisa mengelola emosi. Lalu yang ketiga bisa juga curhat ke teman terdekat, atau orang-orang terdekat lainnya atau bahkan ke terapis. Kemudian ada social rest. Nah, social rest di sini bukan berarti kita harus meng-cut semua kegiatan atau hubungan sosial kita dengan orang lain, tapi lebih ke mengevaluasi hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Dalam hal ini, kita bisa memilih untuk mengurangi waktu dengan orang-orang yang menguras energi kita, yang cuma bisa bikin kita capek dan bikin kita nggak bisa jadi diri kita sendiri. Terus juga kita bisa memperbanyak waktu dengan orang-orang yang justru memberikan energi positif buat kita, bikin kita semangat, bikin kita nyaman, dan bikin kita ngakak so hard gitu. Terus bisa juga kita meluangkan waktu untuk me time. Selanjutnya ada sensory rest. Nah, setiap hari, setiap saat, pasti kita itu dijajalin sama berbagai input sensorik yang bikin kita tuh rasanya capek banget. Contohnya itu kayak suara bising di jalanan. Kayak kita nih udah kerja capek-capek, pengen pulang, harapannya tuh bisa langsung istirahat, tapi nyatanya kita malah kejebak macet, terus, ada suara klakson di mana-mana, suara bising kendaraan, suara deruk knalpot yang bikin kita tuh nangis banget rasanya pengennya tuh. Nah, terus bisa juga input sensorik dari, notifikasi handphone atau cahaya dari gadget dan sebagainya. Terus, lalu apa aktivitas yang bisa kita lakuin untuk mengistirahatkan sensorik kita, yaitu dengan cara take a break from social media. Bisa juga dengan turn off notification-nya, bisa juga dengan digital detox, dan bisa juga dengan nikmatin syuting musik di tempat yang sunyi. Selanjutnya ada creative rest. Kalau misalnya nih kita udah mulai kehabisan ide, susah cari solusi, overwhelmed, dan sebagainya, bisa jadi itu tuh tanda kita butuh creative rest. Terus apa yang bisa kita lakuin? Yang pertama kita bisa jalan-jalan di taman, pantai, gunung, ngelihat sunrise, lihat sunset, dan sebagainya. Pokoknya menikmati keindahan alam. Terus bisa juga dengan mengunjungi museum atau festival musik. Bisa juga dengan konsumsi video, buku, atau cerita yang inspiratif sehingga dapat membangkitkan kreativitas kita dan bisa untuk menghasilkan ide-ide yang lebih cemerlang. Nah, itu yang terakhir. Terus di sini kalau misalnya teman-teman pengen tahu kira-kira yang harusnya kita istirahat apa sih yang sangat kita butuhkan. Nah, teman-teman bisa coba kuisnya. Di sini tuh ada kuis yang berdasarkan juga dari Dr. Dalton Smith. Nanti tuh akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab, pilihan ganda tentunya. Nah, nanti hasilnya itu bisa dikirim ke email kita dan bisa nunjukin kira-kira istirahat apa yang sangat-sangat kita butuhkan gitu. Nanti kalau udah tahu teman-teman bisa coba tuh dimulai dari istirahat dengan skor yang paling tinggi. Kalau skor yang paling tinggi tandanya kita paling butuh. Nah, bisa dicoba dengan 1 atau 2 dulu fokus ke istirahat tersebut, nanti baru seiring berjalannya waktu bisa memperbaiki istirahat yang lain yang sekiranya kurang gitu deh. Terakhir sekian dari saya. Terima kasih. Oh, iya. Mungkin dari Kak Mika Riyandi, apakah ada yang ingin ditambahkan? Pertama, thank you ya buat Anissa buat materi ILM-nya keren banget. Jadi keinget gitu, waktu bahas tentang rest ini, aku keinget sama quotes dari Bensky ya, kayak if you get tired, learn to rest, not to quit. Jadi kayak kalau kita capek, kita tuh perlu istirahat, bukan untuk quit. Dan tadi tuh aku lihat tadi dari slide-nya Nisa ya, yang tentang spiritual rest, itu jujur salah satu rest yang lagi aku terapin beberapa tahun kebelakangan ini. Salah satunya itu join ke komunitas keagamaan. Jadi memang ini salah satu yang menurutku pribadi spiritual rest ini dampaknya luar biasa ya. Maksudnya meskipun kita join komunitas keagamaan, di sana tuh bukan cuman sekedar hahaha untuk ngobrol, sekedar
ya ketemuan sama temen gitu ya, tapi lebih banyak untuk ya kayak kita belajar secara spiritual, terus kita belajar untuk misalkan di teman komunitas kita nih ada yang lagi ada masalah, kita bantu untuk saling menguatkan dan segala macam, dan itu lumayan menurutku pribadi dampaknya sangat besar ya untuk salah satu di antara res yang tadi Anissa sebutin itu menurutku spiritual res ini yang efeknya paling besar. Bukan berarti yang lain nggak penting, tapi ya kalau mungkin di antara 7 itu menurutku pribadi yang sangat relate dengan kehidupanku ya si spiritual res ini. Itu sih. Terima kasih Kak Mikel udah kasih testimoni yang nyata ya betapa spiritual rest ini sangat penting dan juga sangat membantu kita dalam kehidupan ya. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih Kak Mikael. Oke, selanjutnya ada Kodevin Jestona. Oke, hai. Thank you Nisa buat penjabarannya tentang rest, menarik banget. Iya, tadi pas dengar kan Nisa bilang ada 7 type of rest gitu ya, menarik tuh. Terus tadi aku mencoba sebenarnya mencari gitu, apa sih sebenarnya kebutuhan, kenapa kita butuh istirahat gitu kan. Gitu. Aku coba tadi sambil cari-cari gitu. Dan terus aku menemukan ada yang menarik gitu. Selain memang kita kan hidup masih di tubuh manusia gitu ya, berarti kan intinya kita memang secara daging itu butuh istirahat gitu kan ya. Terus aku cek itu kan kalau istirahat ya badan capek memang harus diistirahatkan gitu, tapi apa sih sebenarnya efeknya kalau kita nggak istirahat gitu, selain mungkin kita bisa sakit dan segala macam gitu. Ternyata banyak juga nih secara kita melakukan aktivitas gitu ya, misalnya contoh dalam hal kerja gitu ya, kalau kita nggak rest apa sih penyebabnya? Selain memang tadi misalnya kita bisa jatuh sakit atau segala macam, ternyata itu juga mempengaruhi kinerja kita pada saat bekerja. Kenapa? Kenapa kalau rest apa nih pengaruhnya gitu kan? Bisa aja nih pada saat kita nggak rest, kita jadi buat banyak decision yang nggak efektif gitu, atau buat kita bisa bikin poor decision gitu. Kenapa? Ya, karena kan badan kita lelah dan segala macam, terus mungkin otak kita juga jadi lelah dan segala macam. Jadi pada saat kita bikin decision, jadi mungkin kayak ya udahlah, yang penting cepat selesai nih kerjaan atau segala macam. Jadi kita melakukan sesuatu jadi nggak maksimal tuh. Terus anggapannya kalau badan kita aja udah nggak sanggup gitu, ya udah jadi pekerjaan kita jadi setengah-setengah juga. Yang penting selesai aja deh gitu. Dan juga satu lagi aku nemuin yang menarik adalah pada saat kita rest itu kita sebenarnya bisa kembali tuh, bisa reflect, realign, refocus apa sih sebenarnya yang important yang untuk kita lakukan gitu. Jadi menurutku memang rest itu sangat dibutuhkan ya buat segala hal. Yang tadi kan Nisa udah bilang ada creative rest, spiritual, mental, and so on gitu. Jadi memang di segala hal memang dibutuhkan rest. Kalau di agamaku diajarkan kayak Tuhan aja tuh istirahat gitu di hari ke-7. Ya kita apalagi kita manusia gitu. Kayak gitu sih. Terus tapi ada lain juga yang aku selalu berpikir gini, rest itu baik, cuman kadang kita jangan mempersalahgunakan kata-kata rest itu. Jadi kita harus juga bisa bijak gitu ya antara rest gitu ya. Apakah rest ini karena kita lelah atau kita malas gitu. Itu harus diperhatikan juga. Kadang orang tuh bilang, aduh gue capek nih gitu. Padahal itu cuma excuse dari kemalasannya dia gitu. Jadi kita sebagai orang yang bijak itu juga harus menimbang-nimbang gitu pada saat benar-benar apakah ini lelah ataukah ini cuma karena kita mengikuti keinginan kita untuk bermalas-malasan. Gitu sih mungkin yang aku bisa tambahkan. Makasih Ko Devin. Ya, sama-sama. Keren. Setuju. Oke, terima kasih Ko Devin. Selanjutnya untuk Kak Jovan. Oke. Menurutku yang paling relate itu yang mental rest ya, karena pikiran dari aktivitas yang biasa kita lakuin itu sangat berpengaruh gitu pada tidur kita. Jadi pas alasan kita ngelakuin mental rest ini, biasanya kan gara-gara stresnya ini, biasanya kayak nggak bisa tidur gitu kan, gara-gara overthinking lah, apalah. Nah biasanya mental rest ini saya juga lakuin ketika misalnya saya daripada kebanyakan stres mikirin suatu hal, mendingan saya lebih cepat tidur aja gitu.
banyak-banyakin istirahat daripada saya kalau keburu stres gitu. Atau kalau misalnya nggak bisa tidur pas lagi stres, biasanya saya baca-baca buku dulu biar stres itu lebih nurun, terus tidurnya bisa lebih cepat gitu. Atau bisa juga ketika ingin belajar satu hal gitu, biasanya jangan belajar nonstop gitu, biasanya selipin dulu sama istirahat biar stresnya itu nggak naik banget gitu, jadi tidur bisa lebih cepat. Itu ya sih Kak. Ya, makasih Kak Jovan. Atau juga bisa jauhin gadget nggak sih dari diri kita pas lagi tidur biar nggak keganggu. Mau buka Facebook lah, Facebook zaman dulu banget. Mau buka Instagram lah gitu loh. Jadi bisa sih dengan ngejauhin juga selain baca buku kayak Kak Jovan bilang. Makasih Kak Jovan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Jovan. Oke, sebelum kita tutup sesi LM hari ini, apakah dari teman-teman ada yang mau ditambahkan lagi? Mau nanya dong. Oke, silakan. Silakan Ya. Kak Gina. Tadi kan ada digital detox ya, Nisa ya. Digital detox tuh maksudnya yang kayak kita jauh dari gadget kayak gitu apa gimana sih maksudnya? Iya Kak, yang kita ngejauhin dari gadget. Digital detox. Oh, berarti dia sama dengan poin sebelumnya ya penjelasannya ya. Aku pikir beda lagi nih digital detox ini apa gitu. Oh, ya udah itu aja sih. Thank you. Iya.